Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahman Nazila Muhammad, dosen dari program studi D4 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan deskripsi dan gambaran pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 2 Teori dengan pendekatan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya pada bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT yang berfokus pada aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 pada program studi D3 Akuntansi, D4 Akuntansi, dan D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan pada jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS yang dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman konsep, serta keterampilan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, khususnya pada akun-akun sisi pasifa dan laporan posisi keuangan, serta penyajian laporan arus kas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai topik utama, antara lain, konsep dan perlakuan akuntansi untuk utang lancar, perlakuan dan pelaporan utang jangka panjang, ekuitas modal dan perubahannya, laba ditahan dalam konteks pelaporan keuangan, serta penyusunan dan penyajian laporan arus kas berdasarkan metode langsung atau tidak langsung. Seluruh topik tersebut disampaikan dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan SAK IFRS yang berlaku di Indonesia. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama, kemampuan umum atau KU, yaitu menyusun laporan dan kerja tim. Kemudian ada kemampuan khusus atau KK, yaitu identifikasi dan analisis laporan. Dan yang selanjutnya adalah penguasaan pengetahuan atau PP yang terdiri dari penguasaan prinsip dan teknik akuntansi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menyajikan akun-akun utang lancar dalam laporan keuangan sesuai PSAK, menyajikan utang jangka panjang sesuai dengan standar akuntansi, menyajikan akun ekuitas termasuk stock right, treasury stock, dan penyajian dalam laporan keuangan, lalu mampu menyajikan akun laba ditahan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan, dan yang terakhir menyusun laporan arus kas baik secara metode langsung maupun tidak langsung sesuai dengan SAK IFRS. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam dan relevan sesuai dengan standar akuntansi terkini, di antaranya Kieso et al. Intermediate Accounting, Harrison et al. Financial Accounting, Shakur Intermediate Accounting, Stis et al. Intermediate Accounting, Munandar Pokok-pokok Intermediate Accounting, dan Bariduan Intermediate Accounting. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, dengan pendekatan pembelajaran aktif yang menekankan peran serta dan keaktifan mahasiswa selama proses belajar. Metodenya meliputi ceramah interaktif untuk penyampaian konsep dasar dan prinsip akuntansi, diskusi kelompok untuk membahas studi kasus dan contoh laporan keuangan, penugasan terstruktur baik secara individu maupun kelompok, simulasi penyusunan laporan keuangan berbasis SAK, serta pemanfaatan Learning Management System (LMS) Politeknik Negeri Bandung atau Google Classroom sebagai media pengumpulan tugas dan forum diskusi. Pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dilakukan selama kurang lebih 16 pekan dalam 1 semester. Struktur perkuliahannya dibagi sebagai berikut. Yang pertama, 7 pekan pertama diperuntukkan bagi penyampaian materi sebelum ujian tengah semester atau UTS, kemudian dilanjutkan 1 pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya digunakan untuk materi pasca UTS hingga menjelang ujian akhir semester atau UAS, dan diakhiri dengan 1 pekan pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 disesuaikan dengan topik atau bahan kajian yang akan dibahas pada masing-masing pekan. Sebagai contoh, pada pekan ke-7 menjelang ujian tengah semester, pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu gabungan antara pertemuan tatap muka dan aktivitas pembelajaran daring melalui LMS atau Google Classroom. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep dasar pasifa atau utang. Sedangkan pada pekan ke-8, setelah UTS, hingga menjelang ujian akhir semester,
Pembelajaran akan difokuskan pada kegiatan diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus terkait penyajian ekuitas, laba ditahan, dan laporan arus kas, guna meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah berbasis standar akuntansi keuangan. Perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan dalam dua bentuk utama, yaitu sinkronus dan asinkronus. Perkuliahan sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas, sedangkan untuk perkuliahan asinkronus difasilitasi melalui forum diskusi dan fitur tugas di LMS Polban atau Google Classroom, serta dukungan komunikasi melalui grup WhatsApp. Platform ini digunakan untuk menyampaikan materi, berdiskusi tentang kasus-kasus akuntansi, serta pengumpulan tugas secara mandiri maupun kelompok secara lebih fleksibel. Evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, yaitu kuis interaktif dilaksanakan sebanyak 2 kali selama 1 semester, bertujuan untuk mengukur pemahaman awal mahasiswa terhadap konsep dasar akuntansi pasifa dan arus kas. Yang kedua, penugasan terstruktur dilakukan sebanyak 5 kali, baik secara individu maupun kelompok. Penugasan mencakup analisis kasus, latihan penyusunan laporan keuangan, dan penerapan prinsip SAK. Yang ketiga, diskusi kelompok dinilai menggunakan rubrik penilaian diskusi yang mencakup keaktifan dan kontribusi setiap anggota dalam pemecahan masalah akuntansi. Biasanya, diskusi ini dilakukan setelah penyelesaian tugas secara individu. Yang keempat, ujian tengah semester berupa ujian tertulis yang menguji pemahaman konseptual dan kemampuan penerapan akuntansi dan atau dalam bentuk penyelesaian studi kasus. Dan yang terakhir, berupa UAS, yaitu berupa ujian tertulis yang menguji pemahaman konseptual dan kemampuan ekuitas, laba ditahan, dan laporan arus kas, dan atau dalam bentuk penyelesaian studi kasus. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 teori. Berikutnya akan ditampilkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus melalui tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi current liabilities atau utang jangka pendek. Jadi ini adalah salah satu chapter di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Sebelumnya saya juga mengajar di akuntansi keuangan menengah 1 ya, di kelas 9. Jadi ini kita akan melanjutkan materinya ke sini. Oke. Nah, di sini untuk preview dari chapter ini adalah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jenis dari current liabilities atau short term debt. Ya, ada yang tahu artinya apa? Utang jangka pendek ya, betul ya, atau utang lancar, betul. Dan yang kedua adalah recognition, measurement, recording, reporting, disclosure, and analysis. Pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, penyajian, dan analisa dari current liabilities. Ya, nah di sini kita masuk dulu nih, sebelum lebih jauh ke materinya, kita akan masuk ke introduction dari current liabilities. Apa sih current liabilities? Sebelumnya kalian familiar nggak dengan istilah ini? Iya. Jadi apa current liabilities kira-kira? Yang mempunyai Betul. Jadi jangka pendek atau jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendek itu jangkanya tidak lebih dari 12 bulan. Sedangkan kalau misalnya jangka panjang itu lebih dari 12 bulan. Nah, untuk current liabilities ini ada 3 karakteristik utama. Ya, yang pertama adalah present obligation, ada kewajiban saat ini. Kewajibannya di masa depan bukan, tapi saat ini. Karena dia current atau jangka pendek. Karena tadi bahwa jangka waktunya hanya 12 bulan aja. Kemudian arises from past events. Jadi biasanya timbul atau muncul dari transaksi di masa lalu. Adanya perdagangan secara kredit dan lain-lain. Gitu ya. Dan juga yang terakhir result in an outflow of resources, cash, goods of received. Nah, ini nantinya akan menghasilkan adanya pengeluaran, outflow. Jadi ada arus keluar dari sumber daya, bisa berupa cash atau kas, uang tunai, bisa berupa barang atau jasa. Ya. Nah, kemudian masih di introduction.
current liabilities is reported if one of two condition exists. Katanya si current liabilities atau utang lancar ini akan dilaporkan kalau misalnya salah satu dari dua kondisi ini terjadi. Yang pertama, liability itu atau kewajiban diperkirakan akan diselesaikan kapan? Dalam jangka waktu siklus operasional normal. Biasanya siklus operasional normal itu berapa? Tadi, jangka waktu pendek 12 bulan. Jadi biasanya operasional itu satu siklusnya 12 bulan. Atau jadi salah satu. Kalau misalnya salah satu dari kondisi ini terjadi gitu ya. Berarti yang kedua gimana? Kalau misalnya liability itu diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Gitu. Nah, tadi operating cycle itu apa? Adalah periode waktu yang ketika apa? Periode waktu selesai ketika terjadi acquisition apa? Akuisisi bahasa Indonesia yang lainnya? Perolehan dari barang dan jasa dan juga realisasi kas akhir yang menghasilkan atau dihasilkan dari penjualan atau penagihan berikutnya. Gitu. Ada yang mau tanyain? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tipe dari current liabilities. Di sini ada 10. Yang pertama accounts payable. Accounts payable itu apa? Utang usaha. Not payable? Utang wesel. Kemudian current maturities of long term debt. Betul, utang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Kemudian ada short term obligation expected to be refinanced. Panjang banget ya. Itu apa artinya? Kira-kira? Kewajiban jangka pendek yang diperkirakan akan didanai kembali. Kemudian ada dividends payable, utang dividen, lalu ada customer advances and deposit, uang muka, dan simpanan dari pelanggan. Yang ketujuh, unearned revenues, pendapatan diterima di muka. Kemudian ada sales and value added taxes payable, utang pajak penjualan, dan pajak pertambahan nilai. Yang ke-9, income tax payable, utang pajak penghasilan ya. Payable utang, tax pajak, income penghasilan ya. Kemudian ada employee related liabilities, utang yang berkaitan dengan karyawan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke accounts payable atau trade accounts payable. Biasanya account payable ini muncul dari transaksi jual beli ya. Nah, di sini saldonya itu terutang kepada pihak lain atas apa? Atas barang, atas supply. Supply itu apa sih? Perlengkapan atau jasa yang dibeli pada akun terbuka. Nah, si account payable ini terjadi juga ketika adanya time lag atau perbedaan waktu. Perbedaan waktu gimana sih? Antara penerimaan jasa atau acquisition tadi apa? Perolehan dari hak atas aset dan juga payment untuk hal tersebut. Jadi kalian misalnya nerima jasanya dulu atau hak atas asetnya kalian terima dulu baru nanti dibayar. Nah, ini perbedaan waktunya itu yang menimbulkan adanya accounts payable. Ya. Nah, terms of sale di sini ada persyaratannya karena tadi secara kredit ya, termin dari penjualannya. Contohnya ada 2/10, N/30, 1/10 sama IOM. Ada yang tahu nggak IOM? IOM itu apa? End of month. Jadi transaksinya dilakukan misalnya tanggal berapa, terus end of month-nya harus udah dilunasin. Gitu ya. Jadi 2/10 artinya 2/10 apa? Setelah? Iya, jadi misalnya si customer ini akan mendapatkan diskon 2% kalau misalnya dia melunasi 10 hari dari tanggal transaksi. Misalnya sekarang tanggal 7 ya. Kemudian
Kapan batas terakhir dapat diskon 2%-nya? 17. Betul ya? N per 30 artinya apa? Jatuh tempo. Berarti kalau N per 30 jatuh temponya kapan? 30 hari. Dari hari ini? Tanggal? Kurang lebih tanggal 7 ya. Kalau misalnya bulan Juli ada 30. Ya, gitu. Tapi kan 31 ya? Gitu. Gitu. Atau 1/10. Kalau 1/10 gimana? 1%. Berarti kalau transaksinya hari ini dapat diskon 1%-nya maksimal tanggal berapa? 17 Juli 2025. Usually state period of extended credit commonly 30 to 60 days. Biasanya menyatakan adanya periode tambahan untuk si kredit ini. Nah, biasanya periode tambahannya sekitar 30 dan 60 hari aja. Di extendnya cuma bisa sampai segitu aja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke notes payable. Written promises. Jadi apa? Promise? Janji ya. Janji tertulis. Ya, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal spesifik di masa depan. Gitu. Nah, si notes payable ini muncul dari apa? Yaitu dari purchase, pembelian, financing, pendanaan, dan other transaction. Jadi notes payable juga macam-macam. Gitu ya. Kemudian ada notes classified as short term and or long term. Kalau yang sekarang di chapter ini kita akan membahas yang current-nya dulu, yang short term-nya dulu. Nanti di next chapter kita akan membahas yang jangka panjangnya. Perbedaannya apa tadi? Karena term, karena itu waktu aja bedanya. Kalau misalnya short term itu maksimal 12 bulan atau satu siklus akuntansi, tapi kalau misalnya long term lebih dari itu. Ya, kemudian notes may be interest bearing or zero interest bearing. Nah, dalam notes ini ya ada dua jenis. Yang si bunganya itu eksplisit, jadi disebutin bunga per tahunnya segini. Nah, tapi juga ada yang tidak eksplisit, itu namanya yang zero interest bearing. Ya. Nah, kita akan lanjutkan ke contoh atau ilustrasi dari interest bearing note issue. Illustration, di sini ada Castle National Bank. Dia menyetujui untuk meminjamkan 100.000 euro pada tanggal 1 Maret 2024 kepada Landscape Company. Kalau misalnya si Landscape ini menandatangani wesel senilai 100.000 euro, 6% dan untuk jangka waktu 4 bulan. Karena ini tadi, current liabilities, jangka pendek. Jadi di sini contohnya 4 bulan. Maka Landscape akan mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Maret sebagai berikut. Jurnalnya adalah cash terhadap notes payable senilai 100.000 euro. Kenapa cash di debitnya bertambah? Iya, menerima pinjaman kan? Ya, dia minjem uang. Dia menerima cashnya senilai 100.000 dan notes payable-nya bertambah juga 100.000. Bisa ya? Oke. Nah, kalau misalnya sekarang si Landscape itu, tadi kan tanggal transaksinya adalah 1 Maret. Terus yang sekarang ternyata si Landscape ini menyusun laporan keuangannya semi-annually, 6 bulan sekali. Nah, di tanggal 30 Juni. Padahal jatuh temponya tanggal berapa kalau 4 bulan dari 1 Maret? Juli, 1 Juli ya. Tapi ini 30 Juni harus menyusun laporan keuangan. Apa yang dilakukan? Maka si Landscape ini akhirnya membuat adjusting entry atau jurnal penyesuaian. Untuk mengakui apa? Interest expense dan interest payable. Maka adjusting entries untuk mengakui interest expense dan interest payable pada tanggal 30 Juni 2024 adalah interest expense terhadap interest payable senilai 2.000 euro. Dari mana 2.000-nya? 100.000 dikali 6%. 6% dari mana?
Tadi di soal ya. Nih, landscape sign 100.000 euro, 6% for month note. Jadi itu tinggal kita kalikan aja. Ya, 100.000 nilainya, kemudian 6% adalah tarif bunganya, kali 4/12. Kenapa 4/12? Karena 4 bulan dari tahun gitu, sama dengan 2.000 euro. Bisa ya? Terus kenapa di sini interest payable di kreditnya? Udah dibayar belum bunganya? Belum, karena ini baru penyesuaian aja, di mana harus mengakui expense-nya dulu, kan udah terjadi di 4 bulan. Terus bikin laporan keuangan yang ini harus dilaporin dulu. Karena belum dibayar, akhirnya kreditnya interest payable. Nah, terus besokannya tuh ternyata jatuh tempo maturity-nya. Maturity itu jatuh tempo artinya ya. Jadi pada tanggal jatuh temponya yaitu 1 Juli 2025, si landscape ini mencatat pembayaran untuk si vessel dan accrued interest. Nah, sebagai berikut, jurnalnya adalah notes payable 100.000, interest payable 2.000 terhadap cash nilai 102.000. Nah, notes payable-nya berkurang kan? Ya, 100.000 karena dibayar. Kemudian interest payable-nya bertambah berkurang? Berkurang, karena tadi yang pada saat penyesuaian kan bertambah interest payable. Tapi karena di sini udah dibayar interestnya ya, jadi berkurang terhadap cash. Tadi pembayaran untuk si notes payable ini beserta interestnya. Jadi 102.000 euro gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kalau yang tadi interest bearing note issue, sekarang zero. Maksudnya gimana? Nah, jadi kalau kita lihat tadi bahwa di soal sebelumnya menyebutkan gitu ya, berapa tarif bunga. Kalau di sini ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita lihat nominalnya ada yang berbeda nggak? Apa? Yang mana? Dengan present value. Nah, jadi bedanya, atau saya jelasin dulu, nanti kalau ada yang bisa nebak, bagus ya, apa bedanya yang interest bearing note issue dengan zero interest bearing note issue. Nah, pada tanggal 1 Maret, si landscape ini menerbitkan 102.000 euro 4 bulan zero interest bearing note. Jadi vesselnya nilainya 102.000 euro untuk jangka waktu 4 bulan dan zero interest bearing note kepada Castle National Bank. Nah, present value dari vessel ini adalah 100.000 euro. Nah, kemudian di sini landscape mencatat transaksi sebagai berikut. Jurnalnya adalah cash terhadap notes payable senilai 100.000 euro. Nah, ini adalah pada saat pencatatan atau pengakuan pada saat penerbitan notnya, gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya landscape sama kayak tadi, kasusnya ketika landscape ini menyusun laporan keuangan semi-annual yang per 6 bulan, tapi belum mature, gitu ya, belum jatuh tempo. Nah, hal ini menyebabkan adanya adjusting entries untuk mengakui interest expense dan kenaikan dari note payable senilai 2.000. Kalau tadi di interest bearing itu ada tarif bunganya, kalau di sini langsung menyebutnya atau pengakuannya sebagai kenaikan. Gitu. Kalau kita lihat jurnalnya interest expense terhadap notes payable. Bedanya dengan yang interest bearing yang tadi apa? Betul. Kalau tadi memang diakuinya secara eksplisit, ya udah ini bunga. Nah, kalau ini tidak eksplisit. Tapi terjadi kenaikan di nilai dari notes payable-nya. Makanya di situ notes payable-nya bertambah senilai 2.000. Tetapi di debitnya tetap sama, interest expense. Gitu ya. Nah, pada tanggal jatuh tempo at maturity tanggal 1 Juli, landscape harus membayar vessel tersebut sebagai berikut. Notes payable terhadap cash senilai 102.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Atau saya yang bertanya? Coba saya ulangi lagi. Apa perbedaan interest bearing notes dengan zero interest bearing notes? Satu aja. Ayo, siapa yang mau jawab? Bedanya apa? Jadi kalau misalkan interest bearing notes itu secara eksplisit dalam transaksi juga terlihat gitu berapa persentase bunganya. Kalau zero interest bearing notes itu tidak secara eksplisit, biasanya terlihat dari perbedaan present value sama yang nilai jatuh temponya. Oh, bagus. Yang lain ada yang mau ditanyain? Izin bertanya Ibu, Ya silakan. tadi yang bagian retired by asset itu kan Ibu bilang ada aset yang digunakan untuk mengganti, itu contohnya apa Ibu? Ada di slide ini ya, Ya, yang itu. current maturities of long term debt. Jadi salah satu contoh dari current liabilities adalah utang jangka panjang yang udah mau jatuh tempo, current maturities. Jadi jatuh temponya tuh saat ini. Nah, di sini di poin pertama dia bilang bahwa retired. Retired ini artinya dilunasin atau udah selesai. Tetapi dibayarnya atau dilunasinnya itu bukan pakai current asset. Contohnya gimana? Misalnya ada hutang hipotek gitu ya, hutang hipotek tinggal nih tahun ini tahun terakhir, tapi ternyata perusahaan itu sudah menyiapkan aset jangka panjang, misalnya obligasi jangka panjang buat ngelunasin ini. Nah, jadinya dia itu tidak termasuk ke dalam current liabilities gitu ya. Oke? Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Cukup? Oke, kalau gitu saya akhiri aja ya untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan kerjasamanya hari ini. Nanti kita akan lanjut materinya untuk current liabilities karena masih ada tipe-tipe yang lain. Barusan kita baru membahas 3 ya. Tadi apa aja? Accounts payable, notes payable, dan current apa? Coba sekali lagi. Current maturities of long term debt. Dari 10 kita baru membahas 3. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Setelah selesai chapter current liabilities, kita akan lanjutkan ke long term liabilities atau long term. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 teori yang saya ampu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 teori di program studi D3 Akuntansi, D4 Akuntansi, dan D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan pada jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Aparatur Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Politeknik Negeri Bandung, jurusan akuntansi, rekan-rekan sejawat dosen, dan mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.